Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yoga Putra. Saya berasal dari kelas 12 IPA 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyepuhan logam. Penyepuhan adalah proses pelampiasan logam dengan logam yang lebih tipis melalui prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam penyepuh diperlakukan sebagai anoda. Dalam penyepuhan, kedua elektroda dimasukkan dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion logam penyepuh. Penyepuhan juga dapat didefinisikan sebagai pelampiasan logam pada benda padat konduktif dengan bantuan arus listrik. Jika akan menyepuh benda dengan krom, pada anoda yang digunakan adalah krom, dan larutan elektrolit adalah asam kromat atau H2Cr04. Jika penyepuhan perak, tentu perak sebagai anoda dan larutannya adalah perak nitrat. Pada penyepuhan maka logam dasar seperti besi, tembaga, kuningan, seng, dan aluminium dilapisi oleh berbagai variasi logam, yang kebanyakan adalah tembaga atau koper, nikel, kromium, seng, kadmium, dan tin. Juga beberapa logam mulia seperti perak, emas, rhodium, palladium, dan platinum. Tujuan dari penyepuhan untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilan. Penyepuhan adalah cara yang digunakan untuk melapis permukaan logam besi dengan logam yang tahan terhadap karat seperti nikel dan krom. Hasil penyepuhan sangat keras dan tahan terhadap goresan atau tumbukan. Oleh karena itu, pelapisan jenis ini sering digunakan pada pelek roda kendaraan bermotor, starter, kursi besi, perkakas rumah tangga, peralatan untuk membuat roti, peralatan teknik, dan lain sebagainya. Dalam industri pembuat sepeda motor, alat penyepuhan ini digunakan untuk melapisi logam atau nikel atau krom pada knalpot, pelek roda, kickstarter, setir, reflektor lampu, pedal porseling atau persenalan, pedal rem, dan lain sebagainya. Pengguna yang lebih luas adalah untuk melapisi alat-alat sebagai kunci pas, kunci sok, kunci ring, kunci busi, kunci Inggris. Limbah yang akan dihasilkan pada proses ini sebenarnya ada dua macam senyawa atau zat, yaitu zat organik dan zat inorganik. Selain juga sisa dari cairan proses penyepuhan ini. Cairan sisa hasil proses ini mungkin bisa dicegah masuk ke saluran umum dengan cara menampung sisa prosesnya, tapi pada proses pencucian bahan hasil proses penyepuhan kita tidak bisa menghindarkan cairan ini untuk masuk ke saluran pembuangan. Sebelum cairan ini masuk ke saluran umum, sebaiknya cairan ini diolah terlebih dahulu dalam penampungan khusus. Cara pengolahannya bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, menghilangkan zat-zat anorganik berbahaya yang masuk ke dalam cairan buangan. Zat anorganik yang terbawa adalah bahan kimia proses penyepuhan seperti krom, nikel, tembaga, asam sulfat, dan lainnya. Untuk pengolahan limbah anorganik ini diuraikan secara detail di bagian penghilangan inorganik. Setelah bahan pengotor anorganik ini diolah, baru selanjutnya pengolahan bahan buangan organik yang terbawa dalam saluran buangan. Contoh bahan anorganik yang terbawa adalah grease, oli, dan bahan pembersih seperti sabun. Cara pengolahan buangan bahan organik diuraikan di bagian penghilangan kontamin organik. Penghilang kontamin inorganik. Di pengolahan baja, besi adalah kontamin yang biasa dengan filtrasi konstan yang baik. Besi biasanya mengakibatkan beberapa masalah. Perawatan pH tinggi dalam tangki tambahan dengan kelembapan karbonat nikel tersebar dengan agitasi yang baik digunakan untuk menghilangkan konsentrasi yang berlebih dari besi. Serta aluminium, kromium trivalen atau ion fosfat. Untuk mengurangi jumlah limbah sebaiknya dibuatkan sistem pembiasan yang baik, sehingga jumlah bahan kimia yang dibutuhkan untuk pengolahan limbah juga ikut berkurang. Pada pengolahan nikel dapat melakukan elektrolisis dengan elektroagulator. Pengendapan limbah dalam bentuk vlog, penyaringan limbah dengan pasir lalu
dianalisa dengan UV atau phase atau ultraviolet sinar tampak. Penghilang kontamin organik. Kontamin organik dapat diakibatkan oleh pemilihan pelapis tangki yang tidak benar, pelapis rak, selang filter, karet patch, oleh kontaminasi udara dari serat debu tebal atau semprotan minyak, atau tetesan dari loss welding scale, dari metode pembersih inferior, dan oleh kerusakan pada anoda atau katoda. Untuk menghindari atau meminimalkan biaya perawatan bak atau bak plating nikel, pengecekan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa agen pembasah atau break thinner lainnya tidak terlalu diserap. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.